lengkap saya Fatima dari Koyakoso, Mata Air. Kemudian masalah yang Mbak hadapi di dalam proses persidangan sudah berapa lama? Sudah ada 1 tahun lebih dari tanggal, kalau tidak salah tanggal 5 bulan 6. Itu masalahnya apa, Bu? Permasalahan dengan Bang Beri? Masalahnya saya punya uang di rekening hilang. Tiba-tiba hilang. Saya lagi kerja-kerja mau lihat HP mau pergi ke bank cek uang, bikin uang sudah tidak ada. Sebesar berapa? Sekitar 230 lebih kah? Ya sekitar itu. Kemudian selama persidangan sudah berapa kali sidang ini? Sudah berapa kali sidang? Persidangan sudah 3 kali kah sampai dengan putusan. Kemudian 3 kali persidangan. Oh, ya. Terus apakah dari pihak Bang Beri mau mengganti atau kesanggupan mereka apa dalam? Dari hasil persidangan itu putusannya sih katanya mau diganti, maksudnya dari sidang mau dibayar, harus BRI bayar gitu. Tapi sudah 2 kali dapat surat dari bank, dari pengadilan, tapi belum ada jawaban dari pihak Bank BRI. Itu rekening hilang pada saat itu Ibu bikin rekening di bank mana? Pertamanya saya buka itu di Entrop. Terus karena waktu saya tinggal di Entrop, buka di Entrop. Setelah itu saya pindah di Koya, buka rekening lagi di Koya. Selama di Koya selama berapa tahun ya, 1 tahun lebih kah. Barusan itu juga terjadi kehilangan. Maksudnya Ibu tidak menarik uang, tetapi pada saat Ibu mau ambil uang? Iya, saya mau pergi ke bank mau ambil uang, ceritanya mau beli HP, tahu-tahu uangnya sudah tidak ada di 2 rekening itu. Terus harapan Ibu seperti apa nih kepada pihak Bank BRI? Harapan saya sebagai nasabah, maksudnya itu kan kita punya uang, hilangnya kan di bank. Jadi ibaratnya tanggung jawabnya sebagai bank itu ibaratnya harus kasih kembali kita uangnya nasabah, karena bukan hilang di kita punya tangan, hilang di bank. Itu harapan kita. Masalahnya uang itu kan tidak segampang itu kita dapat secepat itu, susah, ditabungnya susah. Kalau tabungan itu atas nama Ibu sendiri? Iya, atas nama saya sendiri. Jadi itu harapan saya, maksudnya kalau bisa dikembalikan karena kita sangat membutuhkan uang itu. Nah, kemudian Mbak, aktivitas sehari-hari sebagai apa? Kita aktivitas sehari-hari itu hanya petani sirih. Berlokasi di Koyakoso, Koya Gunung. Koya Gunung. Jadi setiap hari bertani menabung di bank? Iya, tiap hari kita petik sirih, uangnya ya kita menabungnya di bank yang terdekat, Bank BRI Koya. Di situ saja. Oke, saya selaku kuasa hukum dari Fatima, saya Loren Yunita. Untuk permasalahan yang dialami oleh klien saya, sebenarnya dari segi hukumnya sudah ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap per tanggal 6 Juni 2021. Tetapi hingga saat ini dari pihak tergugat 1 dan tergugat 2 belum melaksanakan kewajiban mereka sesuai yang ada di dalam putusan, di mana di dalam putusan tersebut mereka dihukum untuk membayar senilai kerugian yang dialami oleh klien saya, yaitu senilai sekitar Rp232.900.000 gitu. Dalam permasalahan itu awal kejadiannya seperti apa? Kalau untuk kronologisnya, klien saya Bu Fatima ini adalah pemilik 2 rekening BRI. Bu Fatima memiliki rekening di BRI itu BRI cabang Koya, juga BRI cabang Entrop. Nah, pada tanggal 5 Juni 2020 tiba-tiba saja nomor ponsel Bu Fatima kehilangan sinyal. Nah, setelah kehilangan sinyal itu Bu Fatima pergi ke Jayapura untuk membeli nomor yang baru dan handphone yang baru, karena klien saya berpikir bahwa yang rusak ini adalah handphonenya. Nah, ketika beliau akan melakukan pembayaran dengan menggunakan ATM-nya, ternyata ATM tersebut tidak bisa digesek. Setelah dicek ke ATM, ke mesin ATM, ternyata saldonya
tinggal 50.000 sekian gitu. Nah, terhadap saldo yang 50, tentu saja klien saya merasa tidak pernah mengambil karena 2 hari sebelum kejadian tersebut klien saya tersebut masih melakukan print out rekeningnya. Karena 2 hari sebelum kejadian tersebut klien saya juga mendaftarkan fasilitas mobile banking. Nah, setelah itu klien saya melaporkan dari pihak BRI memberikan travel tiket untuk klien saya juga diharuskan untuk menunggu 20 hari. Mereka akan menyelesaikan. Setelah 20 hari ternyata tidak ada penyelesaian juga. Kemudian ditambah lagi lah 20 hari. Sampai di situ juga tidak ada penyelesaiannya. Akhirnya selain klien saya juga melaporkan kerugian tersebut kepada pihak BRI, klien saya juga membuat laporan di Polda Papua. Dari situ sesuai hasil penyelidikan dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua menemukan bahwa SIM card klien saya itu diaktifkan di Bandung. Hal mana juga diakui sendiri oleh Telkomsel karena Telkomsel juga memberikan keterangan setelah saya menyurat ke mereka bahwa memang nomor ponsel tersebut diaktifkan pernah dilakukan aktivasi pergantian kartu pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 13.14. Nah, sementara artinya kan kalau nomor klien saya bisa diaktifasi di sana, ada SOP dari Telkomsel yang dilanggar oleh mereka. Karena kan sama-sama lah kita ketahui kalau kita mau mengganti kartu itu kan minimal kita harus punya KTP, identitas diri lah. Terlebih nomor ini tersangkut dengan fasilitas perbankan. Nah, terus juga adalah pertanyaan-pertanyaan untuk validasi apakah benar nomor ini nomor orang yang menghadap ke BEJ Telkomsel di Bandung toh. Mungkin bisa saja mereka menanyakan beberapa nomor yang sering dihubungi gitu. Nah, tetapi prosedur itu tidak dilaksanakan sehingga kartu tersebut bisa terganti. Dan parahnya lagi terganti atas nama orang lain. Sehingga setelah kartu tersebut terganti atas nama orang lain, klien saya Ibu Fatimah tidak bisa lagi mengakses karena Telkomsel berlindung di Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian Telkomsel juga berlindung di balik Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mana menyatakan bahwa penyelenggara jasa komunikasi wajib merahasiakan datanya. Nah, kalau mereka berlindung dari data tersebut, nomor ini kan awalnya punya klien saya atau Bu Fatimah, tetapi bisa terganti menjadi atas nama sesuai dengan hasil perkembangan hasil penyelidikan dari Polda. Sekarang nomor tersebut beralih kepemilikannya menjadi atas nama Abda Ramadan Putra. Dari situ, karena tidak ada penyelesaiannya, kami selaku kuasa hukum dari Bu Fatimah memasukkan gugatan untuk perkara ini ke Pengadilan Negeri Jayapura. Yang menjadi tergugat pertama kedua siapa? Sebagai tergugat pertama adalah Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Jayapura. Kemudian tergugat keduanya adalah PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Sejauh mana proses ini berlangsung hingga saat ini seperti apa? Hingga saat ini seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa perkara ini sudah putus dan sudah berkekuatan hukum tetap per tanggal 6 Juni 2021 karena gugatan ini kan gugatan sederhana toh. Gugatan sederhana seharusnya diselesaikan juga dengan cara yang sederhana. Tetapi karena dari tergugat 1 dan tergugat 2 tidak ada itikat baik untuk melaksanakan putusan pengadilan, akhirnya kami memasukkan permohonan untuk eksekusi, permohonan unmanding dan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jayapura. Nah, terhadap itu dari Pengadilan Negeri sudah merespon dan tanggal 23 September yang lalu adalah unmanding pertama.
yang mana di unmanding pertama tersebut tergugat 1 dan tergugat 2 tidak hadir. Kemudian adalah panggilan untuk teguran kedua di tanggal 13 Oktober yang lalu, artinya seminggu yang lalu, dihadiri oleh tergugat 1 dan tergugat 2, tetapi mereka menyatakan akan membayar tetapi belum tahu waktunya, belum bisa memastikan kapan karena harus berkoordinasi dengan pusat, dengan kantor pusat. Kalau kita yang hari gini berkoordinasi dengan kantor pusat kan tidak butuh bulanan toh. Ini kan zaman yang sudah serba canggih, online semuanya gitu. Dan dari statementnya mereka sendiri bahwa mereka menyatakan sejak unmanding pertama itu mereka sudah siap untuk membayar. Tetapi itu hanya pernyataan. Sampai saat ini mereka belum melaksanakan putusan tersebut. Nah, sebagai masyarakat awam ya, Bu Fatimah itu kan masyarakat awam yang bagaimana ya ngomongnya, tentunya ketika masyarakat ini membawa perkaranya ke pengadilan berharap akan mendapatkan keadilan. Kemudian juga azasnya pengadilan itu kan cepat dan berbiaya murah. Nah, tetapi hal itu tidak pernah dirasakan oleh klien saya sampai hari ini. Karena kejadian ini sudah dari tahun lalu, dari 2020. Untuk persidangannya sendiri terdaftar di kepanitraan itu sejak bulan Februari. Jadi pada intinya ibu ini yang nasabah BRI menabung uangnya hilang tiba-tiba. Iya. Kemudian menuntut pengembalian pertanggungjawaban dari pihak Bank BRI. Tetapi ada keterkaitan dengan Telkomsel yang mana kartu Telkomselnya tiba-tiba beralih nama ke pemilik yang lainnya. Harapan Ibu kepada Bank BRI seperti apa? Silakan. Harapan saya sih atas nama klien saya, karena sudah ada putusan dari pengadilan, kan kita harus sama-sama menghormati putusan pengadilan. Harapan kami untuk segera tergugat 1 termohon untuk melaksanakan kewajibannya mengembalikan sejumlah kerugian yang dialami oleh klien saya. Itu saja harapannya. Jadi kasus ini kan bisa saja terjadi bukan ke Bu Fatimah saja, bisa jadi kita atau orang lain atau keluarga kita yang mengalami hal-hal seperti ini. Nah, harapan kami semoga kasus ini cepat segera berakhir dan klien saya mendapatkan kepastian hukum.